Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Rahman dengan NIM G1C1222086, ruang R002 dari Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Tujuan saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Agama 2 dengan menjelaskan materi mengenai ibadah dan amal soleh. Adapun beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, di antaranya pengertian ibadah dan amal soleh, yang kedua hakikat ibadah, yang ketiga ruang lingkup ibadah, yang keempat hikmah ibadah dan amal soleh, yang kelima komitmen sebagai muslim, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama ada pengertian ibadah dan amal soleh. Pengertian ibadah adalah wujud, tunduk, dan kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah dalam bentuk ritual-ritual tertentu seperti yang telah diajarkan dan disyariatkan oleh agama Islam. Seperti yang telah dijelaskan pada surah Az-Zariyat ayat 56, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Karena itu janganlah kita sebagai umat Islam lupa bahwa tujuan hidup kita adalah menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi atau secara bahasa, ibadah berarti aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang berisi tata cara pengaturan perilaku manusia dalam melakukan hubungannya dengan Allah, manusia, dan lingkungannya untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua ada pengertian amal soleh. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi dirinya atau orang-orang lain di muka bumi ini yang mengikuti semua ajaran-ajaran dan petunjuk agama. Menurut Abdillah Hasan pada 2016, amal soleh adalah perbuatan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban. Amal soleh terbagi menjadi dua, yaitu amal ibadah dan amal jariah. Amal ibadah adalah perbuatan berwujud pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amal jariah adalah perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain dan pahalanya terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Dari penjelasan mengenai pengertian ibadah dan amal soleh barusan, dapat disimpulkan bahwa orang beribadah dan orang beramal soleh adalah orang-orang yang mengikuti segala perintah agamanya dan meninggalkan segala larangan agamanya. Berikutnya, hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Seperti yang telah dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat 56 hingga 58, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah tidak membutuhkan ibadah kita, melainkan kitalah yang membutuhkan karena ketergantungan kita pada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ibadah bersumber dari rasa ketundukan dan ketaatan, yang dimana ketundukan dan ketaatan ini merupakan suatu keyakinan bahwa yang kita sembah memiliki keagungan. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rasa takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi segala larangannya. Sebab dengan cara itulah tujuan hidupnya akan terwujud. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah.
Para ulama membagi ibadah menjadi dua bagian. Yang pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah merupakan ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-ciri mahdah, semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran atau hadis. Ibadah mahdah dilakukan semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk dari ibadah mahdah antara lain sebagai berikut, yaitu bersuci atau taharoh atau bersuci, dan segala seluk-beluk dalam syariat atau fikih Islam termasuk bentuk perbuatan atau amal yang sangat penting, karena bersuci merupakan salah satu keabsahan atau suatu ibadah. Secara garis besar, bersuci terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas juga terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar, yaitu mewajibkan seseorang untuk mandi janabat karena telah melakukan hubungan suami istri, keluar mani, haid, habis melahirkan atau nifas. Sedangkan hadas kecil dapat dihilangkan dengan jalan berwudu, kemudian bersuci dari najis, berlaku pada badan, pakaian, dan tempat najis, baik itu najis kecil, najis sedang, maupun najis besar. Selanjutnya, sholat. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa atau rahmat. Menurut istilah atau etimologi syariah, sholat berarti tindakan atau perbuatan khusus seorang muslim dalam rangka mengabdi dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berisi kata-kata atau ucapan-ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan lafaz takbir dan diakhiri dengan salam dengan mengikuti atau memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga ada puasa atau syam. Puasa secara etimologi berarti menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan secara etimologi berarti menahan diri dari makan, minum, berjima, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat ada zakat. Zakat menurut bahasa yang berarti suci, sedangkan menurut syariat berarti memberikan segala harta kita kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang membutuhkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kepada setiap jiwa atau individu muslim, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar atau kecil pada setiap hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal terbagi pula kepada beberapa bagian harta yang dizakatkan apabila sudah mencapai nisabnya. Adapun harta yang wajib dizakatkan yaitu binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian dan buah-buahan, harta perdagangan, harta terpendam, zakat piutang, dan zakat uang. Yang kelima ada ibadah haji. Rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pengertian kuasa atau mampu melaksanakan ibadah haji yakni ada dua macam, yaitu kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya dengan memenuhi segala syariat, mempunyai bekal belanja yang cukup, ada kendaraan untuk sampai ke Mekah, aman dalam perjalanan dan pulangnya, sehat dan kuat badan untuk mengikuti semua ritual ibadah, dan bagi perempuan harus bersama muhrimnya atau perempuan yang dipercaya. Selanjutnya yang kedua, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi dengan jalan digantikan orang lain. Selanjutnya ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah atau juga disebut dengan muamalah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya.
Ibadah dalam kategori ini mencakup semua bentuk peribadatan yang mengandung unsur hubungan sesama manusia, baik ibadah wajib maupun sunnah seperti zakat, infak, sedekah, atau aturan-aturan keperdataan lainnya, seperti hubungan menyangkut ekonomi, bisnis dan perdagangan, jual beli, hutang piutang, perbankan, perkawinan, hukum, kewarisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hikmah ibadah dan amal soleh. Secara umum, hikmah untuk seorang muslim yang melakukan ibadah dan amal soleh adalah mendapatkan ganjaran pahala dan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di akhirat kelak nanti. Hal ini sebagaimana sesuai dengan janji-janji Allah, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Submateri yang terakhir yaitu komitmen sebagai muslim. Muslim sejati hendaknya dapat memiliki tekad untuk membuktikan keislamannya dengan komitmen yang siap untuk diwujudkan dalam bentuk amaliyah kehidupan sehari-hari. Komitmen sebagai muslim. Yang pertama ada komitmen dalam akidah. Akidah seorang muslim harus lurus, jelas, dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Seorang muslim tanpa akidah yang benar tentunya tidak akan mampu membina dan merasakan komitmen terhadap Islam. Iman yang lemah akan mempengaruhi segala aktivitas seorang muslim di dalam hidupnya. Berikutnya ada komitmen dalam ibadah. Ibadah merupakan puncak ketundukan dan pengakuan atas keagungan Allah. Ibadah merupakan tangga penghubung antara Al-Khaliq dengan makhluknya. Hikmah yang terakhir yaitu komitmen dalam akhlak. Akhlak yang mulia adalah tujuan asasi dari risalah Islamiyah. Akhlak mulia harus dibuktikan dengan perbuatan dan merupakan buah dari iman. Dari materi yang baru saja saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut bahasa ibadah adalah pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri, dan doa. Secara etimologi, ibadah berarti aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku manusia dalam melakukan hubungannya dengan Allah, manusia, dan lingkungan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain di muka bumi ini yang mengikuti semua ajaran-ajaran dan petunjuk agama. Dapat disimpulkan bahwa orang yang beribadah dan orang beramal soleh adalah orang-orang yang mengikuti segala perintah agamanya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi hanya itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurang dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.